Lebih jauh, melihat apa yang telah diperbuat Gereja Katolik dalam dunia pendidikan di tanah Papua ini, mari menerawang jauh ke belakang, saat misionaris awal menembus belantara Papua, memeteraikan semangat karya dan pelayanan. Seratus tahun yang lalu, ketika misionaris Hati Kudus Yesus MSC pertama kali memasuki wilayah Papua di bagian selatan, di mana sekarang itu Keuskupan Agung Merauke, para misionaris berpendapat bahwa mewartakan kabar keselamatan itu rasanya tidak mungkin tanpa secara nyata masuk dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sekolah dasar dan diikuti segera dengan asrama-asrama. Sekolah dipandang memainkan peranan yang amat fundamental sebagai sarana untuk membuka jendela wawasan, baik wawasan para misionaris mengenai orang-orang asli tanah Papua, maupun sebaliknya, wawasan dari orang-orang asli Papua terhadap katakan para misionaris atau orang luar. Yang kedua, sekolah juga dipandang sebagai sarana untuk orang mulai perlahan-lahan tapi pasti memahami nilai-nilai dasar dari yang namanya pendidikan, membaca, menulis, dan menghitung. Yang ketiga, sekolah pada gilirannya akan menghasilkan output yang bakal membantu pekerjaan-pekerjaan para misionaris, apakah itu di bidang administratif, katekese, peribadatan, liturgi, khususnya dalam doa-doa dan lagu-lagu. Sekolah itu pada akhirnya membawa orang pada sebuah interaksi, relasi, komunikasi dengan siapapun yang lebih enak, lebih sehat, lebih matang, dan membuat setiap pihak merasa potensi-potensi yang ditumbuhkan melalui sekolah bisa akan terus berlanjut. Secara khusus di Kepala Burung, misionaris OSA atau Augustine ketika pertama kali masuk di dalam apa yang disebut Kepala Burung pada tahun 1953, segera memikirkan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan diikuti dengan asrama-asrama. Sekarang sulit kita membayangkan jasa yang sekian dahsyat dari para misionaris itu yang membawa sekolah itu sampai di pelosok-pelosok tanah Papua di Kepala Burung ini. Bayangkan, dalam tahun 2000-an ini kendala geografis itu masih terasa amat berat, amat menantang, amat sulit, apalagi lebih dari 50 tahun lalu, 1953, dengan segala tantangan alam, fisik, penyakit, kebudayaan, penerimaan dari masyarakat, toh para misionaris kita tidak pernah mundur. Oleh sebab itu, saat ini dapat disimpulkan banyak masyarakat Papua bukan hanya berbangga mengenai kehadiran sekolah-sekolah formal yang dimulai oleh para misionaris, tapi juga sedikit banyaknya berutang budi mengenai kehadiran sekolah-sekolah maupun apalagi kehadiran asrama-asrama. Jadi ada hubungan erat antara pembentukan katakan intelektualitas formal di sekolah-sekolah dengan pembentukan kepribadian integral melalui kehadiran asrama-asrama. Lebih dari itu, dengan segera para misionaris menyadari
betapa penting melibatkan para awam, guru-guru yang kebanyakan berasal dari Maluku, dari Kei, kemudian hari juga dari Jawa dan daerah-daerah lain yang membantu pelaksanaan tugas di persekolahan, di asrama, dan dengan sendirinya di bidang pewartaan kabar keselamatan. Menurut hemat saya disinilah sejarah panjang yang bisa dirangkum secara singkat mengenai jasa-jasa para misionaris, memulai pendidikan formal, sekolah-sekolah dasar, Uskupan Manokwari Sorong. Kemudian paruh kedua tahun 60-an dimulai dengan sekolah menengah pertama. Baru kurang lebih 1979 didirikan untuk pertama kalinya di Uskupan Manokwari Sorong sebuah SMA Katolik Santo Agustinus. Saat ini memang cukup banyak sekolah-sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Keuskupan Manokwari Sorong. Akan tetapi tetap sekolah-sekolah dasar mendapat porsi dan perhatian yang jauh lebih besar daripada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kenapa? Karena pendidikan itu sebaik-baiknya harus dimulai dari yang dasar. Dengan dasar yang baik, insya Allah pendidikan lanjutan pertama dan lanjutan atas juga bisa terjamin berkembang dengan sebaik-baiknya juga.